Halo kaum mager, kembali lagi di channel Poh Gadang. Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana alam yang sangat mengerikan. Hampir di seluruh dunia, tercatat ada beberapa bencana alam yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, jumlahnya mencapai jutaan. Inilah 6 bencana alam paling dahsyat dan mematikan yang pernah terjadi di dunia. Apa sajakah? Simak penjelasannya di video ini. Gempa bumi Haiti 2010. Gempa bumi dahsyat yang terjadi di Haiti pada 2010 silam merupakan salah satu bencana alam terdahsyat yang pernah terjadi di dunia. Gempa bumi berskala 7 magnitudo tersebut menghilangkan 316.000 nyawa. Haiti sendiri sebetulnya masih dalam tahap pemulihan akibat badai tropis yang terjadi pada 2008 atau 2 tahun sebelum gempa besar terjadi. Inilah yang menyebabkan Haiti kala itu mengalami krisis yang sangat berat. Dengan kualitas kekuatan bangunan yang tidak siap untuk menghadapi bencana, gempa besar tersebut dapat dengan mudah menghancurkan bangunan-bangunan warga di Haiti. Pada saat itu, butuh waktu yang cukup lama bagi Haiti untuk bangkit. Topan bola, Bangladesh, 1970. Bangladesh merupakan salah satu negara di dunia yang paling sering diterpa oleh bencana alam, mulai dari gempa bumi, angin topan, banjir, hingga tsunami. Pada 1970 silam Bangladesh dihantam topan terdahsyat sepanjang sejarah. Tidak ada data pasti mengenai korban jiwa, namun diperkirakan ada lebih dari 500.000 jiwa meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Bahkan topan tersebut juga menghilangkan hampir 50% populasi di suatu distrik di Bangladesh. Kerusakan terbesar tentu saja di daerah-daerah pantai, dan mayoritas korban jiwa adalah nelayan yang tinggal di pinggir pantai Bangladesh. Sampai saat ini, topan bola masih memegang rekor sebagai topan terdahsyat dan mematikan yang pernah terjadi di dunia. Banjir Sungai Yangtze 1931. Pada 18 Agustus 1931, bencana alam terburuk di abad ke-20 terjadi. Sungai Yangtze di Cina meluap dan terjadi banjir besar yang menewaskan 3,7 juta orang secara langsung dan tidak langsung selama beberapa bulan berikutnya. Sungai Yangtze mengalir melalui Tiongkok Selatan, salah satu daerah terpadat di bumi. Penduduk di wilayah itu, yang sebagian besar hidup pada tingkat subsisten, bergantung pada sungai untuk kebutuhan pribadi dan pertanian. Pada April 1931, daerah aliran sungai menerima curah hujan di atas rata-rata. Ketika hujan lebat datang lagi pada Juli tahun yang sama, air sungai Yangtze membanjiri area seluas 500 mil persegi. Air naik dan membuat 500.000 orang meninggalkan rumah mereka pada awal Agustus 1931. Saat air terus naik pada paruh pertama Agustus karena curah hujan lebih banyak, membuat sawah terendam dan tanaman rusak. Kota-kota besar seperti Wuhan dan Nanjing bergantung pada beras yang ditanam di sawah tersebut, dan tanpa beras, orang-orang di kota-kota mati kelaparan. Selain itu, penyakit tipus dan disentri merajalela karena sungai yang tercemar. Jutaan orang yang meninggal karena banjir ini binasa karena kelaparan dan penyakit. Banyak yang meninggal setelah air banjir surut. Sebagian besar bencana mungkin dapat dicegah jika tindakan pengendalian banjir telah diikuti dengan cermat. Sungai Yangtze membawa sedimen dalam jumlah besar yang terakumulasi di daerah tertentu di sungai dan harus dibersihkan secara teratur. Namun, dengan sebagian besar sumber daya daerah tersebut dikhususkan untuk perang saudara pada saat itu, sungai itu diabaikan. Tsunami Aceh, 2004.
Tsunami Aceh terjadi tepat pada 17 tahun yang lalu. Tsunami Aceh yang merupakan bencana alam terbesar itu terjadi pada 26 Desember 2004. Gelombang tsunami menyapu pesisir Aceh pasca gempa dangkal berkekuatan 9,3 skala Richter yang terjadi di dasar Samudra Hindia. Gempa yang terjadi bahkan disebut ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada dalam sejarah. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu, hari yang semestinya bisa digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati libur akhir pekan bersama. Tapi tidak dengan Minggu saat itu, masyarakat justru harus berhadapan dengan alam yang tengah menunjukkan kekuatannya. Sungguh kuat tsunami Aceh didahului gempa yang terjadi pada pukul 07.59 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah itu, muncul gelombang tsunami yang diperkirakan memiliki ketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Gelombang besar nan kuat ini tidak hanya menghanyutkan warga, binatang ternak, menghancurkan pemukiman bahkan satu wilayah, namun juga berhasil menyeret sebuah kapal ke tengah daratan. Kapal itu ialah kapal PLTD Apung yang terseret hingga 5 km dari kawasan perairan ke tengah daratan. Jumlah korban dari peristiwa alam tsunami Aceh tersebut disebut mencapai 230.000 jiwa. Jumlah itu bukan hanya datang dari Indonesia sebagai negara terdampak paling parah, namun juga dari negara-negara lain yang turut mengalami bencana ini. Awalnya ratusan orang sudah ditemukan meninggal, tidak tahu lagi ada berapa banyak yang hilang akibat tersapu gelombang, tertimpa reruntuhan, dan sebagainya. Warga yang masih selamat pun kehilangan tempat tinggalnya, jumlahnya bukan hanya ratusan, tapi ratusan ribu. Mereka harus hidup di lokasi pengungsian. Bencana ini sontak menjadi bencana nasional dan menjadi pemberitaan utama media hingga beberapa bulan setelahnya. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menetapkan 3 hari berkabung sebagai bentuk simpati negara dan bangsa Indonesia pada bencana yang melanda. Letusan Gunung Krakatau, 1883. Cerita soal letusan Krakatau sudah terdengar hingga kemana-mana. Bahkan, letusan ini menjadi salah satu bencana besar yang pernah melanda dunia. Tercatat, suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia, dari Pulau Rodrigues dan Sri Lanka di barat, hingga ke Australia di timur. Letusan tersebut masih tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Records mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah. Bencana besar itu berawal pada Minggu, 26 Agustus 1883, pukul 12.53, letusan permulaan menyemburkan awan gas yang bercampur material vulkanik setinggi 24 km di atas gunung perbuatan. Klimaksnya adalah ledakan mahadahsyat yang terjadi pada Senin, 27 Agustus 1883 pukul 10:02 pagi. 4 ledakan dahsyat yang terjadi membuat tuli orang-orang yang berada relatif dekat dengan Gunung Krakatau. Namun, gelegarnya terdengar hingga Perth, Australia yang jaraknya 4.500 km. Para ilmuwan menyatakan letusan dahsyat Gunung Krakatau pada Senin, 27 Agustus 1883 itu bahkan kekuatannya setara dengan 100 megaton bom nuklir, atau setara 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki. Letusan Krakatau juga menciptakan fenomena angkasa lewat abu vulkaniknya. Abu yang muncrat ke angkasa membuat bulan berwarna biru. Digambarkan,
Dalam 13 hari, lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya mulai menyaring jumlah sinar matahari yang bisa mencapai bumi. Efek atmosfer yang diakibatkan membuat pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya. Pasca erupsi dahsyat Krakatau hancur sama sekali. Mulai pada 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelahnya, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau. Dia terus meletus secara sporadis sejak saat itu. Ia sedang bertumbuh, terus mendekati ukuran induknya yang hancur berkeping. Banjir bandang NTT 2021. Baru-baru ini terjadi bencana alam di NTT. Banjir bandang disertai angin kencang terjadi pada 4 April 2021. Bencana ini melanda hampir seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data terkini dari BPNB menunjukkan terdapat 11 kabupaten kota yang mengalami dampak langsung bencana alam akibat cuaca ekstrim tahun ini. Beberapa kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Lende, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Saburai Jua dan Kota Kupang. Adapun kondisi umum akibat bencana alam ini adalah korban jiwa yang telah dinyatakan meninggal dunia 117 jiwa, korban luka-luka 146 orang, korban yang dinyatakan masih hilang sebanyak 76 orang. Sementara orang dinyatakan telah mengungsi sebanyak 2.019 kakak, 8.424 orang dan jumlah terdampak sebanyak 1.083 kakak 2.683 orang. Sementara kerugian material antara lain, rumah dengan keadaan rusak berat sebanyak 343 unit, rumah dengan keadaan rusak sedang 133 unit, rumah dengan keadaan rusak ringan sebanyak 110 unit, rumah terdampak sebanyak 1.992 unit, fasilitas umum terdampak sebanyak 84 unit, fasilitas umum dengan keadaan rusak berat sebanyak 44 unit, sementara fasilitas umum dengan rusak ringan sebanyak 1 unit. Bencana alam memang tidak bisa diprediksikan kapan akan terjadi. Kita sebagai manusia hanya bisa pasrah kepada Yang Kuasa dan menjaga alam sebagai tempat kita untuk mencari kehidupan. Nah, itu tadi berbagai bencana alam dahsyat yang terjadi di beberapa negara. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat.